Perang, cerita pendek oleh Ahmad Matori. Jangan ganggu kami. Kami hanya ingin mengumpulkan jasad saudara kami. Tak bersenjata. Ari, di mana anakku? Aku belum bertemu dengannya sudah 7 hari lalu. Kami runtuh luluh lantah. Itulah gambaran dari kebisingan yang merangsek masuk ke telinga Abiseva, seorang anak berusia 12 tahun yang beberapa hari belakangan selalu murung meratapi nasib yang menimpanya. Ayah ibunya menghilang pergi entah kemana setelah huru-hara menimpa negerinya, Mardika. Negeri yang tentram dan damai itu mendadak berubah menjadi neraka karena serangan yang dilakukan tentara-tentara negeri Sabta. Dengan baju lusuh, kaki lebam dan wajah yang menunjukkan keputusasaan, Abiseva berdiam diri bersandar di sebuah dinding yang hanya tinggal menghitung hari untuk roboh. Baju lusuhnya kerap ia gunakan untuk mengusap darah yang menetes dari dahinya karena sempat terkena reruntuhan batu kerikil dari serangan beberapa hari lalu oleh tentara negeri Sabta. Di tengah sandarnya, Abiseva melihat banyak orang berteriak dengan emosi yang campur aduk. Marah, sedih, kesal, mengutuk menjadi satu. Dari kejauhan, seorang ibu meneriaki nama anaknya sambil berusaha bebas dari cengkeraman tentara Sabta yang mulai menyeruak masuk ke daerah negeri Mardika. Dalam pandangan prihatin, Abiseva tidak tega melihat ibu tersebut dari kejauhan sambil menahan letih. Belum jelas bagaimana kondisi seorang perempuan tua yang dilihatnya dari jarak sejauh 30 meter. Namun Abiseva menyimpulkan sepertinya ibu-ibu tersebut membutuhkan pertolongan serius, mengingat benda cair berwarna merah penuh melumuri tangannya. Abiseva memutuskan untuk berjalan mendekati si ibu tersebut dengan maksud menolongnya dan barangkali dia bisa menanyakan apakah ibu tersebut pernah melihat orang tuanya. Berjalan dengan sempoyongan, Abiseva tetap memaksakan diri melangkahkan kakinya yang bagian kulitnya sudah banyak terkelupas. 10 meter berlalu, tiba-tiba terdengar gemuruh sekelompok orang berpakaian serba hitam lengkap dengan persenjataan berlari ke arahnya. Mau kemana kamu? Tanya salah satu dari mereka. Abiseva hanya terdiam. Hai, kamu dengar tidak? Teriak salah satu yang lain sambil mengacungkan senjata ke arah anak berusia 12 tahun itu. Lalu Abiseva menjawab dengan gugup, aku ingin pergi ke ibu-ibu di seberang barat sana, sambil menuju ke arah ibu-ibu yang terlihat masih bingung mencari anaknya tadi. Untuk apa? "Eh, aku hanya ingin menghampiri dia, karena sepertinya ia membutuhkan pertolongan," jawab Abiseva. Duk! Terdengar suara keras hantaman benda tumpul yang dilayangkan oleh salah satu dari kelompok orang berpakaian serba hitam yang mungkin mereka adalah tentara negeri Sabta ke kepala Abiseva. Seketika Abiseva jatuh dan ditinggalkan oleh tentara Sabta tadi. Dalam ketidaksadarannya, Abiseva diingatkan oleh masa lalunya saat ia menemukan sebuah buku di rak buku dalam kamar ayahnya. Ia mengambilnya sambil mengusap setiap inci buku yang sudah berdebu, lalu mengeja judulnya, Master Matahari. Ia ingat di salah satu halaman buku tersebut, Master Matahari mengatakan bahwa rendah hatilah agar mereka angkuh. Dalam ingatannya, Abiseva mereka ulang apa yang diingatnya dalam penglihatannya itu. Kemudian, ia memahami dalam-dalam apa yang dimaksud dari rendah hati agar mereka angkuh. Apakah pada akhirnya kita lebih baik menyerah saja, gumamnya. Lalu, puk, 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 dan terdengar suara sayup-sayup. Hai anak muda, bangunlah. Kita harus segera menuju bukit untuk mencari tempat yang lebih aman, kata suara yang Abiseva sendiri belum mengetahui. Suara siapakah itu? Bangunlah nak, masih ada perjuangan yang harus kita hadapi, suara yang lainnya. Abiseva perlahan terpenuhi kembali kesadarannya. Sejauh mata memandang, Abiseva hanya melihat cahaya putih silau yang menghalangi penglihatannya ke orang-orang di sekelilingnya. Sedikit demi sedikit cahaya putih tersebut memudar dan habis dimakan oleh gelap malam yang kebetulan sedang purnama. Harusnya malam itu menjadi malam yang indah karena sinar bulan yang menyejukkan suasana keadaan wilayah di negeri Mardika. Apakah kamu sudah sadar? Tanya seorang yang sepertinya tadi berusaha membangunkan Abiseva. Abiseva hanya mengangguk.
Kemudian matanya sibuk menatap segala apa yang ada di sekitarnya. Dirinya hampir lelah dengan semua pemandangan yang lagi-lagi tidak menyenangkan. Orang-orang di dekatnya yang sejatinya telah hilang harapan berupaya terus melanjutkan hidupnya. Padahal luka di pelipisnya tidak bisa berbohong bahwa ia juga korban penyerangan. Abisepa sedikit mengingat suara kedua yang membangunkannya tadi, yang mengajaknya untuk terus berjuang seperti suara seorang perempuan. Dan dari salah satu mereka, hanya satu perempuan yang bersama mereka. Ia terlihat tidak lagi normal. Banyak bagian pada wajahnya yang terluka bahkan mengeluarkan darah. Lebam-lebam di tangannya pun terlihat bahwa ia mungkin habis diikat dan disiksa oleh tentara Sabta. Dengan sedikit memberanikan diri, Abisefa coba bertanya kepada mereka. "Kalian siapa?" tanya dia. "Kami sama sepertimu, hanyalah korban perang yang tidak ada gunanya ini." Lalu orang tersebut mengulurkan tangannya ke arah Abisefa. "Kenalkan, namaku Arya, seorang ayah yang sudah kehilangan 2 anak dan menolak untuk takut pada Sabta dan seluruh antek-anteknya. Tegas pria yang perawakannya bidang, namun penuh luka. Ayo, kita harus terus bergerak. Nanti saja ramah tamahnya," ucap seorang wanita yang sempat dijelaskan bagaimana kondisinya tadi. Pergilah mereka di tengah selimut purnama malam yang dirusak oleh rudal dan roket berterbangan. Mulai saat itu, mereka sepakat untuk saling melindungi agar selamat sampai perang ini selesai. Mereka bukanlah hanya sekelompok orang yang disinggahi luka-luka di banyak bagian tubuhnya, namun sebenarnya perbekalan mereka pun sudah habis. Bahkan hanya air seteguk pun mereka tidak punya. Tapi apalah arti ketidakpunyaan jika hiduplah satu-satunya harapan. Kala itu, kesunyian malam bahkan terbunuh oleh bising senapan mesin otomatis yang terus berdecak disusul teriakan orang-orang. Mereka abaikan hal semacam itu dan terus berjalan. Saat sudah menempuh sekitar 2 kilometer tanpa ada dialog apapun yang dibangun, sampailah mereka ke salah satu tempat yang dianggap cukup aman untuk sekedar beristirahat. Menuju kegelapan, Arya memeriksa daerah sekitar terlebih dahulu untuk memastikan mereka benar-benar menemukan tempat yang tepat. "Hei, siapa itu?" teriak seseorang dari balik kegelapan. "Kami warga Mardika. Kami berusaha mencari tempat aman. Hanya sekedar ingin beristirahat," jawab Arya. Sementara yang lain saling menguatkan dengan berpegangan tangan. "Oh, warga Mardika. Oke, kemarilah," ajakan dari dalam kegelapan tadi. Setelah mendekat, terlihat satu orang wanita yang kalau dilihat dari pakaiannya, sepertinya ia berprofesi sebagai pewarta. Namun aksen bicaranya tidak menunjukkan kalau dia berasal dari Mardika. Mungkin dari negeri tetangga kita, negeri Winot. Selama ini, negeri Winotlah yang kerap membantu warga Mardika. Diketahui bahwa raja dari kedua negeri tersebut kenal dekat dan mengimani satu kepercayaan yang sama. Selain itu, negeri Winot juga seringkali digambarkan dengan negeri yang lebih tangguh daripada negeri Sabta. Mereka memiliki pangkalan militer yang mampu menerbangkan rudal dalam skala 10.000 km. Namun kini pemerintah negeri Winot agak kesulitan untuk mendatangi wilayah Mardika dan mengevakuasi seluruh warga. Sebab penjagaan dari Sabta amatlah sangat ketat sekali. Belum lagi, mereka mempunyai hubungan sangat baik dengan negeri Beelzebub, negeri yang 100 kali lebih tangguh dan lebih licik dari negeri Sabta. Sehingga itu juga yang membuat perbatasan di Mardika amatlah sangat sulit untuk dimasuki. "Kalian sudah berjalan sejauh mana?" tanya seorang wanita yang diperkirakan oleh Abisefa berprofesi sebagai pewarta dari negeri Winot. "Mungkin tidak sejauh engkau yang terus mencari informasi," ledek Abisefa seraya tersenyum. "Tebakanmu menarik, anak muda," jawab wanita pewarta membalasnya. "Apakah di sini tempat yang cukup aman untuk beristirahat?" tanya Arya. "Ya, lebih baik kita di sini saja dulu. Kebetulan, aku dan kawanku sudah berdiam diri selama 4 jam di sini dan tidak terjadi apa-apa, selain suara angku dari senapan mesin otomatis dan juga rudal maupun roket," jelas wanita pewarta. "Siapa namamu, Nona?" tanya Arya. "Aku Anindya,
Seorang pewarta, seperti tebakan kawan kecilmu itu, jawab Anindya. Apakah kita dapat saling percayai? Tanya seorang wanita parubaya yang sedari tadi bersama kami. Namun Abisheva belum tahu nama wanita tersebut. Tentu saja, karena mungkin tujuan kita sama, jawab Anindya sambil mengambil kotak obat dari dalam ranson. Tapi sebelum itu, mari kita bereskan luka kalian terlebih dahulu. Selesai membersihkan luka-luka, Abisheva memulai pembicaraan. Ia bertanya kepada Anindya tentang apa yang ia ketahui dari dunia di luar Mardika. Nona, bisakah kau gambarkan bagaimana orang-orang di luar sana memandang kami? Tanya Abisheka. Dari sedikit yang aku tahu, sebagian besar penduduk dunia banyak yang mengecam tindakan penyerangan yang dilancarkan oleh tentara negeri Sabta. Sambil menghela nafas, namun sayang, dunia belum dapat membantu menyelesaikan konflik yang tak berkesudahan ini. Dari informasi yang kami peroleh, jatuhnya korban jiwa warga Mardika mencapai puluhan ribu orang, sedangkan ratusan ribu lainnya luka-luka, termasuk kalianlah di dalamnya. Semua terdiam. Suasana mendadak hening. Bahkan, detak jarum jam tangan milik Arya yang mungkin hanya 200 Hz saja terdengar jelas menyerbu seisi lingkaran di antara mereka. Dalam rasa tidak enak, dia berinisiatif mengalihkan pembicaraannya. Ia mulai menanyakan kembali bagaimana kondisi terkini dari luka masing-masing orang. Well, bagaimana lukamu kawan kecil? Godaan dia ke Abisheka. Lanjutkan saja Nona, jawab tegas Abisheka. Anindya bingung harus bersikap seperti apa di tengah-tengah kecemasan yang nampaknya semakin menggunung. Tidak. Aku balas Anindya terbata-bata. Tidak masalah Nona. Justru informasi seperti itulah yang kami butuhkan. Potong Arya. Anindya memandangi satu-satu orang yang bersamanya. Mata berbinar terpancar begitu hebat seolah menandakan rasa keingintahuan yang tak terkira besarnya. Well, baiklah. Aku akan sedikit demi sedikit menceritakan apa yang terjadi di luar sana. Namun penting bagi kita untuk sadari bahwa informasi itu belum tentu akan menjawab rasa keingintahuan kalian, tukas Anindya. Hingga semua orang mengambil posisi duduk ternyamannya dan saling berpegangan tangan berusaha menguatkan satu sama lain. Pihak Arkapada telah memberi peringatan yang cukup keras. Namun sayang, Beelzebub berdiri di sana sebagai salah satu faktor yang paling kuat di antara anggota-anggota dari Arkapada lainnya untuk menolak kesepakatan yang mendominasi hasil keputusan sikap Arkapada. Bahkan salah satu petinggi Arkapada mengundurkan diri dikarenakan perang besar ini. Ia malu bahwa tidak berhasil mendamaikan antara Mardika dengan Sabta. Selebihnya, seluruh negeri di semenanjung Arnawa juga turut mendukung pembebasan warga Mardika dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Serumit itu ya masalahnya, ujar Arya. Begitulah, jawab Anindya. Apakah berarti negeri Sabta sudah berani menentang kekuatan Arkapada? Tanya Abisheka. Ya, karena mereka dibantu oleh Beelzebub, jawab Anindya. Semua termenung mendengar penjelasan terakhir dari Anindya. Di saat yang bersamaan, salah satu rekan Anindya berteriak sangat kencang. Nunduk, serunya. Tiba saja ratusan peluru senapan mesin otomatis menyasar ke arah kami. Sontak, semua panik dan menghindar sebisa mungkin. Peringatan untuk merunduk menjadi salah satu hal yang menyelamatkan kami, karena kalau tidak, mungkin Arya sudah terkena tembakan di bagian kepalanya. Dan jika itu terjadi, kami tidak siap menanggung penderitaan untuk menyaksikan teman kami lagi menjadi korban kebangkitan tentara Sabta. Perang yang sudah memakan waktu 2 bulan 28 hari ini entah sampai kapan akan berhenti. Setiap 10 menit, anak-anak yang berusia di bawah Abisheva meregang nyawa karena tertimpa reruntuhan bangunan yang menjadi target serangan ataupun terkena tembakan senjata laras panjang dari tentara Sabta. Tidak ada lagi yang tersisa di malam itu selain ketakutan dan kebingungan harus berbuat
Apalagi Abi Sheva, seorang anak yang masih belia di usianya, nekat berlari ke arah dan menjauh dari kelompok dengan maksud mengalihkan perhatian. Semenjak dan ayah ibunya menghilang, ia hanya punya satu tujuan dalam hidupnya, yakni berkumpul kembali dengan mereka.